ketahuan. Ratu tampak terkejut mendengar pertanyaanku. Dia pasti tidak menyangka kalau aku dan Mas Fandi melihat kedekatannya tadi dengan Mbak Sandra. Mungkin kalau dia tahu keberadaan kami di sekitar Mbak Sandra, aku tidak yakin jika dirinya berani menunjukkan perhatian di depan tetanggaku itu. Aku tidak bermaksud untuk melarang Ratu dekat dengan orang lain, apalagi tetangga sendiri. Namun, aku tidak terima jika dia melakukan hal itu terhadap Mbak Sandra. Aku masih sangat ingat bagaimana wanita itu telah menyebar fitnah tentang anakku. Aku benar-benar bingung melihat Ratu. Entah kenapa dirinya seolah-olah lupa dengan tuduhan yang Mbak Sandra tujukan kepadanya. Bisa-bisanya dia bersikap sangat perhatian dan lembut terhadap wanita itu. Sejak kapan kamu peduli dan perhatian ke Tante Sandra? Aku kembali bertanya. Maksudnya apa sih, Mah? Dia tetap masih mengelak. Kamu pikir Mama dan Papa gak tahu dengan apa yang kamu lakukan pada Tante Sandra? Aku tetap berharap agar dia berkata jujur. Lakukan apa, Mah? Sepertinya dia tetap tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Mungkin sebaiknya aku langsung ke intinya saja. Mama dan Papa tadi lihat kamu kasih minuman ke Tante Sandra. Wajahnya tampak makin menunjukkan perubahan. Aku pastikan kalau dia tidak akan mengelak atau berpura-pura lagi. Harusnya dari awal aku langsung mengatakan yang sebenarnya supaya dia memberikan penjelasan. Itu, Mah. Itu balasan tidak berarti pun keluar dari bibirnya. Itu apa, sayang? Ratu kasihan lihat Tante Sandra, kata Revan. Beliau belum makan dan minum sejak pagi. Jadi Ratu hanya ingin membantunya. Akhirnya dia pun memberikan penjelasan yang mengejutkan. Sepertinya Mbak Sandra benar-benar terpukul menghadapi pernikahan Lani, hingga dia tidak memikirkan kesehatannya. Setelah mendengar penjelasan Ratu, aku sadar bahwa apa yang anakku lakukan itu sebagai rasa peduli terhadap sesama. Namun, aku ingin memastikan apakah tujuannya tidak memiliki maksud tertentu. Mama ingin tanya satu hal lagi. Apa, Mah? Apakah niat kamu benar-benar tulus perhatian ke Tante Sandra? Jangan bilang kalau kamu melakukan itu karena kembali pacaran dengan Revan. Aku ingin tahu jawaban apa yang akan Ratu berikan. Ratu ikhlas, Mah. Ratu juga gak pacaran sama Revan. Kami hanya teman seperti dulu. Jangan hilangkan kepercayaan Mama terhadap kamu ya, sayang. Iya, Mah. Udah dong, Mah. Jangan gitu sama anak kita. Papa yakin Ratu gak mungkin bohong. Mas Fandi tiba-tiba membuka suara. Aku akan berusaha untuk percaya terhadap Ratu. Mungkin benar kalau perhatian dan rasa pedulinya kepada Mbak Sandra tidak memiliki maksud tertentu. Aku tidak ingin berpikiran negatif terhadap anakku itu. Semoga dia mengerti dengan maksud mamanya. Hari ini acara kelulusan Ratu. Ternyata anak semata wayangku sudah makin dewasa. Karena sebentar lagi akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dia akan mengenakan seragam putih abu-abu. Aku sangat bahagia dengan pencapaian yang dia dapatkan. Dia tidak pernah lupa dengan janjinya yang ingin selalu membahagiakan kedua orang tuanya. Dia kembali berprestasi seperti sebelum-sebelumnya. Dia mendapatkan nilai tertinggi tidak hanya di kelas, tetapi seluruh kelas. Putriku itu kembali meraih juara umum. Setelah acara selesai, aku melihat dirinya sedang berbincang dengan Revan. Walaupun aku telah berusaha untuk mengingatkan agar dia menjaga jarak dengan pemuda itu,
Tetapi kenyataannya hingga saat ini, mereka masih tampak sangat dekat. "Pah, kita pulang yuk. Semua acara juga udah selesai." Kita langsung samperin Ratu. Aku dan Mas Fandi pun beranjak menghampiri Ratu yang masih asyik berbincang dengan Revan. "Kita pulang ya," ucap Mas Fandi kepada Ratu. Sepertinya dia tahu tujuanku yang tiba-tiba mengajak dirinya pulang. "Iya, Pak. Aku terharu karena anakku itu tidak menolak ajakan papanya." "Aku duluan ya, Van." Dia berpamitan kepada lawan bicaranya itu. "Iya, Rat." Revan menunjukkan senyumnya kepada Ratu. "Hati-hati, Om, Tante." Dia menyalami aku dan Mas Fandi secara bergantian. Semoga dia tidak tahu kalau aku berniat menjauhkan Ratu darinya. Aku, Mas Fandi, dan Ratu segera beranjak meninggalkan tempat acara. Aku tidak sengaja melihat ke arah Mbak Sandra. Sepertinya wanita itu tidak berubah sama sekali setelah apa yang menimpa Lani. Dia masih saja menunjukkan sifat angkuhnya. Dia bersikap seolah-olah tidak mengenaliku. "Mbak Sandra masih aja seperti dulu," ucapku kepada Mas Fandi setelah kami tiba di rumah. "Kenapa, Ma?" "Kesempungannya itu loh." Aku mengusap dada. "Biarin aja, Ma. Itu urusan dia." Tapi aku gak setuju kalau Ratu masih tetap dekat dengan Revan. Papa harus tegas dong sama anak kita. "Iya, nanti aku bilangin ke Ratu." Sekarang dia pasti capek, makanya langsung ke kamar tadi. "Tapi Papa setuju kan kalau Ratu harus jaga jarak dengan Revan?" Aku ingin tahu tanggapan Mas Fandi. "Iya, Mah. Ratu harus fokus dengan sekolahnya. Papa juga gak mau kalau kedekatannya dengan Revan mengganggu konsentrasi belajarnya." Aku merasa puas mendengar pendapat Mas Fandi. Jadi, aku tidak menganggap diri sendiri menjadi seorang ibu yang terlalu mengekang kebebasan anak. Aku tidak mau jika Ratu berpikir kalau mamanya membenci laki-laki yang sedang dekat dengannya. Waktu terus berlalu. Anak semata wayangku kini duduk di bangku SMA. Namun, satu hal yang membuatku sangat terkejut dan tidak suka. Ternyata Revan juga memilih sekolah yang sama dengannya. Entah kenapa anak tetanggaku itu seolah-olah sengaja ingin selalu dekat dengan buah hatiku. "Kok bisa? Kamu satu sekolah dengan Revan?" tanyaku kepada Ratu setelah kami selesai menikmati makan malam bersama. "Revan yang ngikutin Ratu, Mah. Awalnya dia mau sekolah sesuai keinginan orang tuanya. Tapi karena Ratu milih sekolah lain, dia nolak sekolah yang disaranin orang tuanya." Aku terkejut mendengar penuturan Ratu. Apa yang aku pikirkan setelah mengetahui Revan melanjutkan sekolah di tempat yang sama dengan Ratu ternyata benar. Bagaimana caranya aku bersikap tegas terhadap Ratu kalau Revan masih saja mengikutinya? "Apa kamu kasih harapan ke dia?" Aku kembali bertanya. "Harapan apa sih, Mah?" "Harapan supaya Revan tetap deketin kamu. Apa kamu masih punya perasaan padanya?" "Enggak, Mah. Mama gak percaya." Terus terang, aku tidak percaya dengan pengakuan Ratu. "Terserah Mama deh." Dia pun beranjak menuju kamar. Tetapi dia lupa dengan ponselnya yang tertinggal di meja makan. Tiba-tiba, terdengar suara getaran panggilan masuk dari ponsel tersebut. Aku pun segera meraih benda itu. Terdapat nama Revan di layar. Ini saat yang aku tunggu-tunggu. Aku akan mengingatkan pemuda itu agar menjaga jarak dengan Ratu. Aku pun mengangkat telepon, tetapi tidak mengeluarkan suara. "Halo, pacarku." "Apa? Jadi, Revan masih memiliki hubungan dengan Ratu?"
Aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku harus tetap diam untuk mendengar apa yang akan Revan bicarakan. Kok diam? Kamu udah makan? Sampai ketemu besok di kantin. I love you. Aku tidak kuasa lagi menahan amarah setelah mendengar apa yang keluar dari mulut Revan. Akhirnya, aku pun membuka suara. Berikan HP kamu pada mami kamu. Apakah Revan akan mengikuti kemauan Bella?